Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Dasar, Ibu Evelina Astra Patriot MPD, dan yang kami banggakan seluruh teman-teman Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNSI. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya lah sehingga kita dapat hadir secara daring dalam mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3, yaitu mengenai pemantulan cahaya pada cermin cekung dan juga cermin cembung. Baiklah, sebelum itu perkenalkan dengan saya sendiri dari kelompok 3, Najwa Putri Tiarani, dan juga ada rekan-rekan saya, ada Muhammad Al-Thorik, Dena Rafa Alia, Harisa Maksalini, dan juga Mary Anggraini. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pemantulan cahaya pada cermin cekung dan juga cermin cembung. Pemaparannya yaitu akan kami tampilkan sebagai berikut. Baiklah, adapun rumusan masalah yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai bagaimana bunyi hukum pemantulan cahaya, bagaimana jarak bayangan ke cermin pada cermin cekung, yang ketiga, bagaimana jarak bayangan ke cermin pada cermin cembung. Yang selanjutnya tujuannya akan dibacakan oleh Dena Rafa Alia. Kepada Dena kami persilakan. Baik, adapun tujuan dari praktikum pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cermin cembung sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bunyi hukum pemantulan cahaya. Yang kedua, untuk menentukan jarak bayangan ke cermin pada cermin cekung. Yang ketiga, untuk menentukan jarak bayangan ke cermin pada cermin cembung. Baiklah, terima kasih kepada Dena. Selanjutnya akan dijelaskan pemaparan materi mengenai landasan teori yang akan dijelaskan oleh Harisa Maksalini. Kepada Harisa kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang landasan teori dalam praktikum ini. Cermin datar adalah cermin yang mempunyai permukaan pantul berbentuk bidang datar. Bayangan yang dibentuk oleh cermin datar sama persis dengan ukuran bendanya. 5 sifat penting bayangan cermin datar yaitu bayangannya sama besar dengan bendanya, bayangannya tegak, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin, bayangan bertukar sisinya, dan bayangan bersifat maya atau semu. Berikut adalah gambaran mengenai cermin datar. Sebuah cermin lengkung sebagaimana namanya memiliki bentuk seperti potongan bola. Cermin jenis ini memfokuskan sinar-sinar sejajar yang datang ke satu titik. Berikut merupakan contoh gambaran dari cermin cekung. Selanjutnya, gambar di atas menunjukkan pembentukan bayangan oleh cermin cembung, yaitu cermin yang diberi lapisan perak sedemikian rupa hingga cahaya dipantulkan dari permukaan cembung bagian luar. Cermin ini disebut cermin divergen karena sinar dari semua titik pada suatu benda menyebar setelah pemantulan, sehingga seolah-olah mereka datang dari satu titik di belakang cermin. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Harisa. Selanjutnya pun dalam praktikum kami memiliki alat dan bahan yang akan dibacakan oleh Mary. Kepada Mary kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada praktikum kali ini, alat dan bahannya ialah berupa alat, yaitu busur sebanyak 1 buah, kemudian catu daya 1 buah, cermin cekung dan cermin cembung masing-masing 1 buah, cermin datar 1 buah, dan ada layar sebanyak 2 buah, lampu LED sebanyak 1 buah, mistar 1 buah, dan rel optik sebanyak 1 buah. Kemudian untuk bahannya sendiri itu ada kabel sebanyak 2 buah, kemudian kertas HPS 2 buah, softboard 1 buah, dan juga pena atau pensil 1 buah. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Mary. Selanjutnya pun ada metode percobaan. Berikut prosedur pekerjaannya akan dibacakan oleh Dena Rafa Alia. Kepada Dena, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode percobaan. Yang pertama, pada percobaan pertama, dimulai dengan merangkai alat dan bahan sesuai dengan yang telah dipraktekkan oleh dosen pembimbing. Yang kedua, meletakkan cermin datar yang berbentuk segitiga di atas kertas HVS dengan berhadapan di depan cahaya lampu yang bersinar. Yang ketiga, melihat pemantulan yang terjadi. Keempat, mengukur pemantulan cahaya menggunakan pensil dan mistar. Yang kelima, mencatat hasilnya di lembar kerja. Yang kedua, pada percobaan kedua yang dimulai dengan merangkai alat dan bahan sesuai dengan yang telah dipraktekkan oleh dosen pembimbing. Yang kedua, meletakkan cermin cekung pada akhir bagian dan berhadapan dengan layar softboard. Yang ketiga, melihat pemantulan yang terjadi. Keempat, mengukur jarak antara cermin cekung dan layar pemantulan dengan menggunakan mistar. Yang kelima, mencatat hasil pengukuran di data hasil percobaan. Keenam, mengulangi pengukuran dengan jarak yang berbeda sebanyak pengulangan 4 kali lagi. Pada percobaan ketiga, dimulai dengan merangkai alat dan bahan sesuai dengan yang telah dipraktekkan oleh dosen pembimbing. Yang kedua, meletakkan cermin cembung pada akhir bagian dan berhadapan dengan layar softboard. Yang ketiga, melihat dan memfokuskan pemantulan yang terjadi. Yang keempat, mengukur jarak antara cermin cembung dan layar pemantulan dengan menggunakan mistar. Kelima, mencatat hasil pengukuran di data hasil percobaan. Yang keenam, mengulangi pengukuran dengan jarak yang berbeda sebanyak pengulangan 4 kali lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dena. Selanjutnya akan ditampilkan mengenai tabel hasil percobaan yang telah kami dapatkan, yang akan dibacakan oleh Mary Anggraini. Kepada Mary, kami persilakan. Baik, untuk hasil percobaannya pada cermin datar, yakni pada percobaan pertama yang itu sudut datangnya sebesar 40 derajat dan didapat sudut pantulnya itu sebesar 40 derajat juga. Kemudian percobaan kedua, sudut datangnya sebesar 45 derajat, diperoleh sudut pantul sebesar 45 derajat. Kemudian percobaan ketiga, sudut datangnya sebesar 55 derajat dan sudut pantulnya sebesar 55 derajat. Pada percobaan yang keempat, sudut datangnya sebesar 65 derajat, diperoleh sudut pantul sebesar 65 derajat, dan pada percobaan yang terakhir, sudut datangnya itu sebesar 70 derajat dan sudut pantulnya sebesar 70 derajat. Kemudian hasil percobaan pada cermin cekung. Pada percobaan pertama, yaitu jarak benda sebesar 13 cm dan jarak bayangannya itu 13 cm. Kemudian percobaan yang kedua, jarak bendanya 16 cm dan diperoleh jarak bayangan 16 cm. Kemudian percobaan ketiga, 19 cm jarak bendanya dan diperoleh jarak bayangannya itu sebesar 19 cm. Kemudian percobaan yang keempat, jarak benda yakni 21 cm dan jarak bayangannya 21 cm. Kemudian percobaan kelima, jarak bendanya 24 cm dan jarak bayangannya 24 cm. Pada percobaan yang ketiga, yaitu cermin cembung. Pada cermin cembung, percobaan yang pertama, jarak bendanya sebesar 16 cm dan jarak bayangannya sebesar 8 cm. Kemudian pada percobaan kedua, jarak bendanya sebesar 19 cm, diperoleh jarak bayangannya 10 cm. Selanjutnya itu percobaan ketiga, jarak benda yakni 21 cm dan jarak bayangan yaitu 11 cm. Kemudian percobaan yang keempat, jarak bendanya 24 cm dan jarak bayangan sebesar 12 cm. Kemudian percobaan yang terakhir yaitu jarak benda sama dengan 27 cm dan diperoleh jarak bayangan
sebesar 13 cm. Baik, terima kasih kepada Neri. Selanjutnya, kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai analisis data yang akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Thoriq. Kepada Muhammad Al-Thoriq, kami persilakan. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya pada kali ini. Jadi, analisis data yang pertama adalah dari percobaan cermin datar, kesimpulan apa yang Anda dapatkan? Pertanyaan kedua, hitung jarak fokus cermin cekung berdasarkan hasil tiap percobaan. Yang ketiga, berapa rata-rata jarak fokus cermin cekung berdasarkan data yang Anda peroleh. Pertanyaan keempat adalah, untuk cermin cekung, buatlah grafis 1/s aksen sebagai fungsi dari 1/s. Berapakah jarak fokus cermin cekung berdasarkan grafik itu? Selanjutnya, percobaan kelima, hitunglah jarak fokus cermin cembung berdasarkan hasil dari rata-rata yang ada. Yang keenam, berapa rata-rata jarak fokus cermin cembung berdasarkan hasil dari data-data yang ada. Yang ketujuh, apa fungsi cermin datar dalam percobaan menentukan jarak fokus cermin cembung? Yang kedelapan, untuk cermin cembung, buatlah grafik 1/s aksen sebagai fungsi dari 1/s. Berapakah jarak fokus cermin cembung berdasarkan grafik itu? Untuk yang pertama, jawaban pertanyaan pertama mengenai kesimpulan terhadap percobaan cermin datar adalah bayangan pada cermin datar yaitu bersifat maya atau tidak tertangkap di layar, tegak atau tidak terbalik, dan ukuran benda dengan bayangan sama besar, serta jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang berikutnya adalah jawaban pertanyaan kedua. Hitunglah jarak fokus cermin cekung berdasarkan hasil tiap percobaan. Kita tahu bahwa rumus pada cermin cekung adalah 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Untuk percobaan pertama, dimasukkan nilai-nilai S sama dengan 13 cm dan S aksen sama dengan 13 cm. Sehingga didapat 2/13 cm, sehingga jarak fokus pada percobaan pertama cermin cekung adalah 13 cm bagi 2 sama dengan 6,5 cm. Untuk percobaan kedua, dimasukkan nilai-nilai S dan X aksen, yaitu sama besarnya sama dengan 16 cm, sehingga dilakukan operasi matematik, sehingga didapat F sama dengan 16 cm dibagi 2 sama dengan 8 cm. Itu adalah untuk jarak fokus pada percobaan kedua cermin cekung. Pada percobaan cermin cekung yang ketiga, dimasukkan nilai-nilai S dan X aksen berturut-turut adalah 19 cm dan 19 cm. Dilakukan operasi matematik sedemikian rupa sehingga didapat F sama dengan 19 cm dibagi 2. Sehingga jarak fokus pada percobaan 3 cermin cekung adalah 9,5 cm. Untuk percobaan keempat, dimasukkan nilai S dan X aksen berturut-turut adalah 21 cm dan 21 cm. Didapat hasilnya adalah F sama dengan 21 cm dibagi 2, yaitu 10,5 cm. Percobaan kelima, 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Dimasukkan nilai-nilainya berturut-turut. S dan X aksen adalah 24 cm dan 24 cm. Dilakukan operasi matematik sedemikian rupa sehingga didapat jarak fokus percobaan kelima pada cermin cekung adalah 24 cm dibagi 2 sama dengan 12 cm. Percobaan ketiga, rata-rata F adalah, kita tahu bahwa rumus rata-rata adalah jumlah data bagi banyaknya data. Sehingga pada percobaan ini adalah sigma F sama dengan N, yaitu F1 F tambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 dibagi 5, sehingga didapat F bar atau jarak fokus rata-rata pada cermin cekung adalah 46,5 cm dibagi 5 sama dengan 9,3 cm. Adapun grafik fungsi 1/s aksen terhadap 1/s yaitu sebagai berikut. Didapat bahwa grafik hitam menunjukkan dasar teori yang ada, sedangkan garis merah adalah hasil percobaan yang didapat. Berdasarkan grafik tersebut, didapat bahwa hasil pengukuran sudah presisi, namun tidak terlalu akurat, dibuktikan dengan adanya titik-titik yang tidak sejajar dengan
garis hitam atau dengan landasan teori. Berikutnya, jarak fokus pada tiap-tiap cermin cembung dimasukkan nilai 1 per S dan 1 per aksen sama dengan 1 per 16 cm ditambah 1 per 8 cm. Didapat F sama dengan minus 16 cm dibagi 3 sama dengan min 5,3 cm. Pada percobaan kedua didapat hasil pengukuran S dan S aksen berturut-turut adalah 19 cm dan 10 cm. Didapat F sama dengan minus 190 cm dibagi 29 sama dengan minus 6,5 cm. Untuk percobaan ketiga, 1 per S sama dengan 1 per 21 cm ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per 11 cm. Sehingga didapat F sama dengan minus 321 cm dibagi 32 sama dengan minus 7,2 cm. Untuk percobaan keempat, didapat S sama dengan 24 cm dan S aksen sama dengan 12 cm. Dimasukkan ke rumus tersebut sehingga diperoleh F sama dengan minus 48 cm dibagi 6 sama dengan minus 8 cm. Untuk percobaan kelima, didapat F sama dengan minus 351 cm dibagi 40 sama dengan minus 8,7 cm. Dilakukan pengukuran rata-rata jarak fokus pada cermin cembung, didapat hasil akhirnya adalah F bar sama dengan minus 35,8 cm dibagi 5 sama dengan minus 7,1 cm. Untuk jawaban pertanyaan ke-7, fungsi cermin datar dalam menentukan jarak fokus cermin cembung adalah untuk melihat objek yang sama. Sehingga ketika mengatur jarak fokus, maka objek akan terlihat sama. Berikutnya ada grafik 1 per aksen terhadap 1 per S pada cermin cembung. Didapat garis yang hitam adalah landasan teori dan garis yang merah adalah hasil percobaan. Bisa dilihat bahwa hasil pengukuran sudah mendekati dengan landasan teori, namun terdapat beberapa titik yang tidak sejajar pada beberapa gradien sehingga dapat dikatakan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidaktepatan pengukuran jarak. Oke, berikutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Al-Tariq. Selanjutnya, mengenai adapun saran dan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Dena Rafa Alia. Kepada Dena, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang telah didapatkan dari kegiatan praktikum. Yang pertama, bunyi hukum pemantulan cahaya adalah sudut pantul dan sudut datang adalah sama besar. Begitu juga jarak bayangan ke cermin dan jarak benda ke cermin. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin cekung adalah sama dengan jarak benda ke cermin cekung. Yang ketiga, jarak bayangan ke cermin cembung berbeda dengan jarak benda ke cermin cembung. Hal ini menunjukkan kecenderungan jarak bayangan ke cermin cembung adalah setengah dari jarak benda ke cermin. Adapun saran, sebaiknya melakukan pengukuran jarak bayangan dan benda terhadap cermin dengan cermat dan teliti, sehingga tidak menyebabkan bias pengukuran yang memengaruhi hasil percobaan pada praktikum ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dena Rafa Alia dan juga teman-teman sekalian. Nah, di sini adapun daftar pustaka yang kami dapatkan dalam mencari landasan teori. Ada 2 dapus yang kami dapatkan. Kemudian ini pun lampiran berupa alat dan bahan dan juga percobaan-percobaan yang telah kami lakukan pada hari Rabu kemarin. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dan juga hasil presentasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman sekalian dan juga terima kasih kepada dosen pengampu fisika dasar. Maka dari itu, kami akhiri apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi berupa analisis data atau pembahasannya, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon maaf. Ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.